Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa imamil muttaqin nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa amalan mutaqabbala. Rabbana zidna ilma warzuqna fahma waj'alna minas salihin. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa amalan mutaqabbala. Rabbana zidna ilma warzuqna fahma waj'alna minas salihin. Rabbi ighfirli wa liwalidayya wa liman dakhala baytiya mu'minan wa lil mu'minina wa mu'minat wa la tazidil zalimina illa tabara. Amma ba'du. Baik, kita lanjutkan tafsir surah Asy-Syams. Kali ini kita membahas ayat ke-5 hingga ke-8. Kita baca bersama-sama. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Was-samaa'i wa ma banaha. Was-samaa'i wa ma banaha. Wal ardi wa ma tahaha. Wal ardi wa ma tahaha. Wa nafsin wa ma sawwaha. Wa nafsin wa ma sawwaha. فألهمها فجورها وتقواها. فألهمها فجورها وتقواها. Wassama'i, wawunya wawu qasam, jadi terjemahannya masih demi. Wassama'i, as-sama bermakna langit. Wassama'i, demi langit. Ini hubungannya dengan ayat sebelumnya adalah, jadi setelah sebelumnya Allah bersumpah dengan matahari dan bulan, maka Allah melanjutkan bersumpah dengan langit. Ini ada unsur munasabah, ada kesesuaian, sinkron, karena matahari dan bulan itu berada di langit. As-sama adalah area tempat bertebarannya kawakib, bintang-bintang. Ya, di dalam bahasa Arab itu kalau disebut kawakib itu maknanya bintang, dan definisi bintang itu kalau di zaman modern sekarang itu, kawakib dalam bahasa Arab itu mencakup planet maupun bintang yang merupakan benda langit yang mengeluarkan cahaya sendiri. Jadi tidak dibedakan ya. Oleh karena itu bahkan bintang kawakib dalam bahasa Arab itu bisa mencakup planet, bisa mencakup bintang dalam arti modern, bisa juga bahkan komet, apapun begitu ya. Pokoknya benda langit yang seperti bintik-bintik putih itu semuanya disebut dengan bintang. Nah, di sini Allah bersumpah dengan langit, dan langit itu adalah ciptaan Allah yang luar biasa dahsyat, sangat dahsyat. Orang zaman dulu barangkali hanya bisa membayangkan. Di zaman sekarang itu ketika sains telah begitu maju, orang baru bisa merasakan kedahsyatan ciptaan Allah yang bernama langit ini. Langit adalah ayat tanda kuasa Allah yang luar biasa besar, dan bahkan bukti nyata sampai hari ini bagaimana otak kita itu tidak sanggup membayangkan besarnya kuasa Allah. Kenapa? Satu pertanyaan sederhana saja. Siapa manusia hari ini yang sudah bisa menyentuh langit? Tidak ada. Ya, tidak ada satupun manusia yang sudah bisa menyentuh langit. Hasil dari penelitian manusia memakai teleskop, galaksi Bima Sakti saja itu dari ujung ke ujung, itu jaraknya adalah sekitar 100.000 tahun cahaya. Ini sudah jarak yang tak terbayangkan. Kenapa? Karena 1 detik cahaya saja itu kira-kira sudah bisa menempuh 7 kali keliling bumi. 1 detik. Ya. Nah, sekarang bayangkan 100.000 tahun cahaya. Sementara usia kita mungkin nggak sampai 70 tahun, 80 tahun. Terus ada jarak yang jauhnya adalah 1000 tahun cahaya. Ini sudah susah untuk membayangkan jarak sejauh itu. Nggak mungkin ditempuh dengan mobil, nggak mungkin ditempuh dengan pesawat, nggak mungkin ditempuh dengan kendaraan apapun yang bisa diciptakan oleh manusia hari ini. Itu baru 1 galaksi. Padahal di alam semesta ini ada miliaran galaksi.
Galaksi Bima Sakti saja itu jaraknya 100.000 tahun cahaya dari ujung ke ujung. Terus sekarang bayangkan ada miliaran galaksi di alam semesta. Dan itu masih belum selesai langit pertama. Tidak ada satupun manusia yang bisa menyentuh langit hari ini. Sekarang bayangkan zat yang menciptakan seperti itu sebesar apa kuasanya. Ya, jadi otak kaca manusia saja sudah nggak bisa membayangkan. Ilmuwan itu telah menghitung jumlah bintang di langit. Ternyata jumlahnya itu jauh lebih banyak dari seluruh butiran pasir yang ada di bumi ini. Coba bayangkan, semua pasir yang ada di pantai, di daratan, di gunung, itu semuanya kalau dijumlahkan dibandingkan dengan seluruh bintang di langit, itu masih banyak jumlahnya bintang di langit. Padahal satu bintang saja segitu besarnya, ya. Satu bintang saja, bumi ini kalau dimasukkan ke satu bintang yang disebut matahari misalnya, itu sampai ribuan bumi bisa masuk ke dalam bolanya matahari. Itu satu bintang. Bayangkan miliaran bintang, triliunan bintang. Jadi itu aja sudah bisa kita bayangkan betapa besarnya kuasa Allah menciptakan itu semua. Untuk membangun satu rumah saja lihat betapa capeknya. Perlu sekian banyak orang, perlu biaya sedemikian besar. Nah sekarang bayangkan bangun benda seperti bumi ini, seperti apa kuasa yang dibutuhkan. Bayangkan bangun satu bintang, berapa besar kuasa yang dibutuhkan. Terus bayangkan bangun miliaran bintang, sebesar apa kuasa yang dibutuhkan, belum ruangnya. Ya, terus bayangkan bagaimana membangun miliaran galaksi. Dan itu masih belum selesai langit pertama. Karena kalau di surat As-Saffat, selama masih ada terlihat bintang, itu masih bagian dari langit dunia. Inna zayyana as-sama ad-dunya bizinatinil kawakib. Sesungguhnya aku, kata Allah, menghiasi langit dunia itu dengan sebuah hiasan, yakni bintang-bintang. Selama masih kelihatan bintang-bintang, itu statusnya masih langit dunia. Padahal ada 7 langit kan. Menurut Al-Quran disebut ada 7 langit. Seperti surat Al-Mu'minun. Laqad khalaqna fawqakum sab'a tara'iq. Sungguh telah kuciptakan di atas kalian 7 langit. Coba bayangkan. Ini kan sudah terbayang ya betapa besarnya. Ciptaan Allah yang paling dahsyat itu langit. Luar biasa. Karena bahkan malaikat pun itu juga ditempatkan Allah di langit. Ya, makanya di sini ketika dijadikan sumpah, ini ayat besar. Was-sama'i wa ma banaha. Nah, ma di sini mungkin difahami sebagai ma masdariyah. Kalau disebut sebagai ma masdariyah, maka berarti memperkirakan kata sesudahnya itu ditakwil sebagai masdar. Jadi was-sama'i wa ma banaha bisa dipahami was-sama'i wa bunyaniha. Ya, demi langit dan demi aktivitas membangunnya. Nah, jadi artinya yang dijadikan sumpah oleh Allah itu bukan hanya sekedar langitnya, tapi bagaimana prosesnya. Kok bisa itu membuat langit sedahsyat itu? Bagaimana bisa terbentuk alam semesta yang seperti itu? Nah, zaman sekarang manusia itu seluruhnya masih jahil itu. Nggak tahu bagaimana proses terbentuknya alam semesta. Nggak tahu bagaimana proses terbentuknya langit. Ada satu cabang ilmu hari ini yang disebut dengan kosmologi. Kosmologi itu ilmu yang mempelajari tentang asal-usul alam semesta, termasuk bagaimana terbentuknya langit itu. Ya. Dan hari ini tidak ada satupun yang berani memastikan bagaimana proses terbentuknya alam semesta. Yang ada adalah teori. Dan teori itu belum menjadi pengetahuan. Teori, ada teori Big Bang, ya. Ada teori A, B, C, banyak sekali itu ya. Ada lebih dari 5 teori tentang pembentukan alam semesta itu. Hari ini yang paling populer adalah teori Big Bang. Ya, jadi berawal dari satu singularitas, kemudian terjadi ledakan besar, kemudian selalu mengembang, ya, sehingga kemudian disebut dengan teori Big Bang. Ya. Mungkin juga ma-nya dimaknai sebagai ma mausul.
Kalau mausul berarti dipahami bermakna alladzi, was-sama'i walladzi banaha. Kalau dipahami sebagai alladzi, maka maksudnya adalah Allah yang membangun langit tersebut. Demi langit dan demi zat yang membangunnya. Gitu ya. Wal ardi wa ma tahaha. Setelah itu Allah berpindah memakai sumpah dengan bumi. Nah, bumi ini jauh lebih mudah diamati daripada langit di masa orang Arab zaman dulu. Karena kalau langit yang dilihat, bagi mereka kekaguman terhadap langit itu kekaguman terhadap bintang-bintang dan luasnya yang luar biasa. Tapi kalau bumi, maka mereka selalu berada di dalamnya dan mereka itu setiap hari bisa menyaksikan hal-hal apapun yang terjadi di bumi ini. Nah, ini ada juga munasabah dengan ayat sebelumnya. Ayat sebelumnya Allah bersumpah dengan siang dan malam. Dan setelah itu Allah menyusulnya bersumpah dengan bumi. Jadi sama seperti sebelumnya bersumpah dengan matahari dan bulan, lalu disusul bersumpah dengan langit. Kemudian ketika Allah bersumpah dengan siang dan malam, Allah menyusulnya bersumpah dengan bumi. Bumi itu juga ayat besar di alam semesta ini. Bahkan dalam sudut pandang ilmu sains hari ini pun bumi itu masih menjadi ayat yang paling menakjubkan. Kenapa? Coba perhatikan ya. Sampai hari ini dari triliunan planet yang ada di seluruh sistem tata surya di alam semesta ini, di seluruh galaksi ini, kenapa yang ada kehidupan cuma di bumi? Itu kan ajaib banget kan ya. Kenapa yang ada kehidupan cuma di bumi? Jadi hari ini tuh orang itu selalu berusaha mencari planet-planet yang seperti bumi. Mereka nemu memang yang mirip seperti bumi, tapi nggak ada kehidupan. Ya, mereka hanya menyebutnya layak huni, mirip seperti huni, apa bumi, tapi juga mustahil terjangkau. Kenapa? Karena jaraknya miliaran tahun cahaya, kan mustahil terjangkau itu. Nah, jadi mereka nggak bisa menjangkau itu juga. Ya, coba perhatikan, bagaimana bisa dari sekian planet yang ada di alam semesta itu, kok hanya bumi yang ada kehidupan, dan kehidupannya itu luar biasa meragam. Keragaman makhluk hidup yang ada di bumi itu sangat luar biasa kompleks. Mulai yang besar-besar seperti gajah, jerapah, ikan paus, itu kan makhluk-makhluk yang besar-besar ya. Apalagi misalnya kita menerima informasi bahwa dulu ada dinosaurus misalnya, itu kan ada makhluk yang besar-besar, sampai yang kecil-kecil seperti bakteri, virus, dan lain sebagainya. Itu bagaimana bisa itu? Ada satu planet di antara triliunan planet di alam semesta ini yang bisa muncul kehidupan sekompleks itu. Dan masing-masing makhluk ini kalau dibedah maka akan menimbulkan keunikan-keunikan yang luar biasa juga. Ada burung yang kepalanya itu seperti ada topinya orang Cina, itu ya. Unik banget itu ya. Kok bisa itu? Jangan-jangan orang Cina terinspirasi buat topi dari burung yang semacam itu. Ada burung yang sangat penyayang kepada anaknya, sehingga ketika mengerami itu dia memutuskan untuk mengurung diri, kayak berpuasa gitu ya. Sementara makanannya itu bertumpu kepada burung jantannya. Jadi kayak dia itu sebagai ummun warabatul bait kira-kira di dalam sarangnya. Terus kemudian si suaminya ngasih ya, jantannya itu ngasih makanan sampai menetasnya. Ada juga burung yang bener-bener kayak nggak tahu diri ya, menetas dititipkan kepada sarang burung yang lain. Ya, lalu kemudian si burung ini kok sama jahatnya dengan orang tuanya. Begitu dia menetas, dia menyingkirkan semua burung-burung yang jadi anak kandung dari burungnya itu. Lalu kemudian sehingga dia hidup dengan cara jadi benalu begitu di sarangnya burung yang lain. Kok bisa itu ada makhluk semeragam itu? Nah, kalau kita bahas detail satu persatu, ada ribuan bahkan jutaan makhluk dengan keunikan masing-masing. Kok bisa itu? Ada hal-hal yang semacam itu. Terus di makhluk di bumi ini kenapa kok ada makhluk yang paling superior, namanya manusia? Ya. Yang bisa membangun peradaban, punya akal, bisa mewariskan ilmu dan lain sebagainya. Luar biasa itu.
Terus perhatikan juga itu jarak bumi dengan matahari. Itu kan perfect sekali, sangat sempurna. Bumi ini kalau lebih dekat ke matahari sedikit, seperti dekatnya Merkurius atau Venus, maka bumi ini tidak akan bisa dihuni karena saking panasnya. Karena suhunya bisa seperti suhu air mendidih, sekitar 100 derajat Celcius. Itu nggak mungkin hidup itu di suhu bumi yang kayak begitu. Tapi agak jauh sedikit, ya dingin luar biasa. Sehingga akan sulit tumbuhan itu. Di Antartika yang sangat dingin itu kan kita nggak melihat hutan di sana. Ya, karena memang tumbuhan akan sulit berkembang dengan baik di suhu yang terlalu ekstrim, sangat dingin. Kenapa kok lokasinya pas banget itu? Untuk mendukung kehidupan. Lihat atmosfernya pula, kok pas banget dibutuhkan oleh oksigen makhluk hidup itu. Oksigennya kok bisa atmosfernya mengandung oksigen yang sangat dibutuhkan makhluk hidup. Karena di planet-planet yang lain itu nggak ada atmosfer yang seperti bumi ini. Orang kalau misalnya masuk ke Venus atau Merkurius, sebentar saja itu pasti mati itu ketika menghirup udara di sana karena mengandung racun di sana. Termasuk di Mars hari ini itu nggak ada oksigen yang cukup. Yang hari ini ada ambisi dari Elon Musk untuk menjadikan itu sebagai tempat pemukiman kedua setelah bumi, gitu ya. Itu beberapa ilmuwan kan mengejek juga ambisi itu ya. Dengan mengatakan, Anda kalau punya teknologi untuk bisa mengubah Mars menjadi habitable, bisa dihuni, seharusnya Anda gunakan itu untuk menyelesaikan masalah lingkungan di bumi, gitu ya. Itu lebih logis itu daripada membuang uang untuk ke Mars yang belum tentu proyek itu belum tentu berhasil, gitu ya. Kan di bumi ini banyak masalah-masalah lingkungan yang cukup membahayakan umat manusia juga, misalnya masalah pencairan es, gitu ya, lalu kemudian global warming dan sebagainya, itu kan jadi isu-isu dunia. Kalau memang punya teknologi mencegah itu, ya selesaikan aja di bumi ini. Ya, kenapa membuang uang di sana? Nah, gitu ya. Karena menunjukkan memang di sana itu berat sekali untuk bisa membuat atmosfernya persis seperti bumi itu sangat berat. Ya. Lalu kemudian perhatikan juga bagaimana Allah menciptakan Jupiter, planet yang begitu besar di antara seluruh tata surya itu, di mana semakin besar massa planet itu akan membuat gaya gravitasi semakin besar pula. Dan itu ternyata bermanfaat untuk apa? Untuk menarik benda-benda langit itu supaya tidak jatuh ke bumi. Jadi asteroid-asteroid yang mestinya mau menghantam bumi itu ketarik oleh Jupiter, sehingga aman. Yang masuk ke bumi ini kan akhirnya komet-komet kecil loh, yang tidak terlalu membahayakan, dan beberapa yang sempat masuk ke bumi pun hancur di jalan, nggak sampai menghantam. Hanya kasus-kasus kecil yang masuk ke bumi, dan itu nggak banyak. Ya, ini kan luar biasa ya. Seakan-akan tata surya ini didesain untuk mendukung kehidupan yang ada di bumi, kan gitu ya. Nah, makanya ketika dijadikan sumpah di sini wal ardi, kita renungi dengan ilmu hari ini, seharusnya orang itu semakin kuat kekagumannya terhadap kuasa dan tadbir, pengaturan dari Allah. Wa ma tohaha, ma-nya sama seperti sebelumnya, mungkin difahami masdariyah, mungkin juga difahami mausuliyah. Jadi kalau difahami masdariyah, perkiraan maknanya adalah war ardi wa tahwiha. Apa makna tahwun? Toha. Toha itu bermakna basato, membentangkan. Ya. Jadi demi bumi termasuk juga bagaimana pembentangannya. Bumi ini kalau dia dari luar angkasa itu kan bulat kan ya. Tapi kenapa kok di bumi ini kelihatan seperti terbentang, datar, bisa dilewati. Nah, justru ini yang dijadikan sumpah oleh Allah. Keajaibannya kan di situ ya. Ya. Bagaimana bisa sesuatu yang bulat itu bisa kelihatan datar. Nah, ini kan karena dibuat kelihatan datar itu karena ukuran bulatnya itu dibuat besar sekali. Ya, sehingga kelihatan jadi datar. Karena kalau misalnya kecil masih kelihatan bulatannya itu. Tapi begitu jauh, besar, sehingga kelihatannya adalah seperti membentang datar. Toha itu sama dengan daha. Daha yang sudah kita bahas di surat sebelumnya ya. Dahaha itu sama dengan tohaha, maknanya membentangkan.
yakni membentangkan supaya mudah dijadikan tempat berjalan, duduk dan berbaring. Ya, coba bayangkan andai kan bumi ini oleh Allah dibuat lancip-lancip begitu ya. Lancip-lancip tempat itu namanya lancip-lancip daratannya gitu ya. Itu akan sulit digunakan untuk membangun jalan-jalan, sulit digunakan untuk membangun rumah, sulit digunakan untuk bersantai-santai ya. Berikutnya Allah bersumpah dengan jiwa, wa nafsi wa ma sawwaha, dan demi jiwa. Ya, jiwa ini juga sesuatu yang penting dijadikan Allah sebagai sumpah karena jiwa adalah manifestasi petunjuk dan kesesatan. Dan bahkan bisa kita katakan semua sumpah yang dipakai oleh Allah dalam ayat ini, mulai dari sumpah dengan matahari, dengan bulan, dengan siang, dengan malam, dengan matahari, dengan langit, dengan bumi, itu semuanya arahnya sebenarnya untuk menjelaskan tentang keajaiban Allah terkait dengan jiwa ini. Ya, demi jiwa, wama sawwaha. Ya, jiwa di sini sifatnya umum, mencakup semua jiwa, bukan hanya satu jiwa. Semua jiwa, bahkan mencakup jiwanya manusia dan jin. Nah, ini saya refresh kembali ya pemahaman tentang jin, manusia dan setan supaya tidak keliru paham. Jadi manusia disebut manusia itu adalah keturunan Nabi Adam. Yang disebut dengan jin itu keturunannya iblis. Jadi iblis itu nama, sama seperti Adam itu adalah nama. Nama yang merupakan nenek moyang manusia itu adalah Adam. Adam juga manusia, tapi manusia pertama. Jin juga demikian. Jin itu moyangnya adalah iblis. Artinya iblis itu adalah jin pertama. Nah, makanya begitu. Iblis adalah jin pertama, sebagaimana Adam adalah manusia pertama. Ya, lalu kemudian Adam beranak pinak, keturunannya disebut manusia, diuji oleh Allah dengan taklif di dunia ini. Anak keturunan iblis sama diuji oleh Allah dengan taklif. Makanya ada jin mukmin, ada juga jin yang kafir. Sebagaimana manusia ada manusia mukmin, ada juga manusia kafir. Dan manusia jin yang kafir, yang mengikuti jalannya iblis, itu disebut dengan setan, gitu ya. Jadi setan itu hukum asalnya adalah keturunan iblis yang mengikuti jalannya iblis. Lalu kalau ada manusia yang mengikuti jalannya iblis, maka dia juga disebut setan. Jadi setan ada dua macam. Setan dari kalangan jin yang nggak kelihatan, dan setan dari kalangan manusia yang kelihatan. Kita disuruh oleh Allah untuk berlindung dari dua macam setan ini. Di surat An-Nas, alladzi waswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Jadi yang membisikkan pikiran jahat pada manusia itu ada dua macam, minal jinnati dari golongan jin, dan wan nas manusia. Jadi kalau ada orang yang ngajak untuk membangkang Allah, ya sebenarnya setan dia saat itu. Mabuk yuk, mabuk misalnya. Ayo laki-laki yuk, gak mabuk, gak jantan misalnya. Nah, itu setan itu. Dia saat gitu itu menjadi setan itu. Ya. Ngajak main judol misalnya, judi online. Ya, ayo nanti kalau kaya, wah enak ini bisa kita gunakan untuk umroh. Loh, kok iso judi pakai umroh itu ya? Nah, itu ya. Itu setan juga kayak begitu. Jadi setan dari kalangan manusia. Jadi jangan sampai salah paham. Kadang masih banyak yang memahami setan itu makhluk yang sejak awal diciptakan Allah jahat. Enggak ada itu. Dalil menunjukkan ajaran kayak begitu itu enggak ada. Ya. Jadi yang ada adalah orang yang ikuti hawa nafsu, kemudian menyimpang dari jalan Allah. Itu bisa saja dari keturunan iblis, bisa saja jadi keturunan Nabi Adam. Dua-duanya mungkin. Nah, karena hakikatnya semacam itu, maka manusia yang kafir pun itu bisa bertobat, sebagaimana setan pun dari kalangan jin yang kafir juga bisa bertobat. Itu ya. Makanya ada riwayat Rasulullah itu pernah bilang ke sahabat begini, tidaklah seorang di antara kalian melainkan semuanya ada setannya. Maksudnya apa? Iblis itu saking seriusnya pengen menyesatkan manusia, keturunan-keturunannya yang ikut menjadi kelompoknya, yang jadi tentaranya itu selalu disuruh ngawasi
ibu-ibu hamil di kalangan manusia itu. Begitu sudah lahir akan ditugaskan satu setan untuk menyesatkannya seumur hidup nantinya. Nah, itu maksudnya ditemani setan tiap orang itu kayak begitu. Saking seriusnya iblis ingin menyesatkan manusia. Lalu para sahabat tanya, wahai Rasulullah, apakah engkau juga ada setannya? Jawaban Nabi, iya, aku pun ada setannya. Hanya saja Allah telah membantuku menundukkan setanku sehingga dia akhirnya masuk Islam. Loh, ada setan masuk Islam. Ini kan jarang dibahas tuh biasanya. Setan masuk Islam artinya berarti apa? Ya tobat tuh berarti. Akhirnya kemudian kata Nabi, setannya ini tidak pernah membisiki Nabi kecuali kebaikan. Ya memang ya bagaimana? Yang digoda Nabi ya selalu mengucapkan kalimat-kalimat wahyu. Kan akhirnya mikir juga ya, wah bener juga ini. Akhirnya, saya ngikuti ini saja daripada ngikuti iblis, gitu ya. Apalagi penjelasan tentang iblis sudah dijelaskan juga oleh Nabi. Jadi wajar kalau setannya Nabi masuk Islam. Dan cirinya setan kalau sudah masuk Islam adalah gagasan-gagasan yang muncul itu adalah gagasan kebaikan. Jadi kalau kita masih ide-idenya sering ide-ide yang batil, ya, yang mungkar, berarti setannya masih setia dengan iblis, gitu ya. Masih ngikuti jalannya iblis. Ya, jadi nafsun di sini maksudnya seperti itu. Nah, iblis itu siapa? Saya sudah berkali-kali menyampaikan juga dalam berbagai kajian. Iblis itu dulunya adalah malaikat yang disuruh sujud kepada Allah tapi nggak mau karena dengki. Disuruh sujud pada Nabi Adam tapi nggak mau, kemudian dengki, akhirnya kemudian dilaknat oleh Allah, ya, karena dia merasa lebih baik dari Nabi Adam dalam menyembah Allah. Maka kemudian dia diturunkan dari langit, diuji sama seperti Nabi Adam diuji. Tetapi iblis malah memilih untuk menyesatkan Nabi Adam dan keturunannya sebanyak-banyaknya, sehingga minta supaya tidak dimatikan sebelum datang hari kiamat. Nah, sehingga keturunan iblis itulah yang kemudian ditaklif sama seperti keturunan Nabi Adam. Nah, jadi ceritanya begitu saja. Diawali dari kedengkian yang terjadi di langit itu, terjadilah ada peperangan antara hamba-hamba Allah yang soleh dengan iblis dan bala tentaranya. Jadi kembali ke sini, nafsu di sini mencakup semua jiwa, baik jiwanya manusia maupun jin. Sawa, apa makna sawa? Sawa itu bermakna menyempurnakan. Nah, yang dimaksud menyempurnakan di sini itu hukum asalnya adalah menyempurnakan dalam hal khilqah, penciptaan dasar, ya, penciptaan dasar anggota-anggota tubuhnya. Jadi dinamakan sawa itu Allah membentuk dua mata misalnya. Kalau misalnya hanya satu mata belum selesai, itu maka tidak disebut dengan sawa. Membentuk dua tangan lengkap dengan jari-jarinya. Kalau misalnya hanya terbentuk 9 jari kurang 1 jari, maka tidak disebut dengan sawa. Jadi sawa itu menyempurnakan dalam hal penciptaan dasar manusia itu, sehingga sebagian ulama mengatakan bahwa saat janin terbentuk sempurna maka sudah terrealisasi namanya sawa, gitu ya. Jadi ciri sawa sudah terrealisasi sempurna adalah ketika janin sudah terbentuk sempurna. Nah, janin terbentuk sempurna kan ketika sudah menjelang lahir, gitu ya, itu sempurna semuanya, sehingga ketika lahir bisa disebut dengan sawa, taswiyah. Setelah itu Allah melanjutkan fi'il perbuatannya, fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Lalu Allah mengilhaminya. Siapa yang diilhami di sini? Nafsun. Ya, Allah mengilhami nafsun itu, dan di sini Allah menggunakan lafadz fa. Fa di sini adalah fa atof, ya, yang menunjukkan bahwa ilham itu muncul dari taswiyah. Jadi bagian dari taswiyah itu adalah ngasih ilham. Nah, jadi tahapannya kira-kira begini. Diawali dari penciptaan tubuh manusia yang sempurna dulu. Otaknya disempurnakan, matanya disempurnakan, hidungnya, telinganya, giginya, jantungnya, sistem pernapasannya, darahnya, sistem transportasi, tulang-tulangnya, kulitnya. Pokoknya sempurna lah. Ya, bayi itu kalau lahir itu kan hukum asalnya sempurna semuanya, gitu ya. Maka itu terrealisasi sawa, gitu ya.
begitu sudah lahir, maka pelan-pelan Allah menambahi kekuatan. Bayi kan awalnya ketika lahir belum bisa duduk toh. Lama-lama oleh Allah bisa dibuat duduk. Bahkan menyangga kepala aja kalau baru lahir belum bisa. Nah, lama-lama dikasih kekuatan bisa menyangga kepala. Jadi begitu lahir, kalau bayi itu baru lahir, kemudian tangan kanan dan kirinya kita tarik begitu langsung ke atas, itu bisa patah itu lehernya ya. Kenapa? Karena belum punya kekuatan menyangga leher. Tapi ada saatnya ketika sudah di bulan tertentu sudah punya kekuatan menyangga leher, sehingga ketika kita tarik sudah bisa menahan kepalanya. Lama-lama dia bisa duduk sendiri. Lama-lama kemudian dibuat Allah bisa berjalan. Awalnya jalan terantanan pelan-pelan, lama-lama bisa berlari. Nah, sudah berlari, mulailah kita mulai was-was ya, khawatir dia kemana-mana begitu ya. Nah, setelah fisik dibuat sempurna, semakin kuat, maka Allah menambahi kekuatan akal. Akal kan juga proses itu. Kan enggak bisa sempurna langsung gitu. Bayi diawali dari rasa pengen tahu, belajar sedikit demi sedikit. Lalu kemudian di usia 7 tahun mulai bisa membedakan. Mulai bisa makan sendiri, mulai bisa minum sendiri, mulai pengen mandiri, ya, jalan kaki misalnya nggak ingin kita tuntun, dia pengen jalan sendiri di depan, nggak mau bersama orang tuanya digandeng, nggak mau itu ya, sudah ada keinginan untuk mandiri, sudah bisa membedakan, sudah bisa istinja sendiri, sudah mulai bisa membedakan mana baik mana buruk, muncul pertanyaan siapa kita, dari mana kita berasal, siapa yang menciptakan segalanya ini, mulai sempurna. Jadi semakin sempurna sampai ketika sudah mencapai usia balik, maka akal itu bisa dikatakan telah mencapai tingkatan yang paling tinggi sehingga sudah siap untuk diberi taklif. Gitu ya. Makanya taklif itu dimulai saat orang sudah akalnya sempurna. Gitu ya. Nah, begitu sudah akalnya sempurna, di saat itulah maka kemudian dikasih ilham, itulah maksudnya fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha, itu prosesnya di situ. Jadi setelah sempurna semuanya barulah Allah ngasih ilham. Nah, kata Ibnu Ashur, lafadz ilham ini unik. Kenapa? Karena tidak ditemui dalam bahasa Arab, dalam syair-syair orang Arab itu. Itu tidak ditemui. Karena itu kata Ibnu Ashur, kata alhama ini bisa jadi termasuk mubtakaratul Quran, sesuatu yang dibuat mula-mula, inovasi Quran istilahnya ya, atau paling tidak bahasa yang sempat punah yang dihidupkan lagi oleh Al-Quran. Itu alhama. Alhama itu dari kata lahmun, lahama, yang maknanya secara bahasa sebenarnya adalah menelan satu kali telan. Kata Ibnu Ashur, alhama itu mustaqun minal lahmi wa huwal bal'u daf'atan yuqalu lahima kafariha. Jadi alhama itu dari kata al-lahmu yang bermakna al-bal'u daf'atan, menelan satu kali telan. Jadi bahasa Jawanya nguntal ya. Jadi nguntal itu al-lahmun. Ya. Kenapa kok disebut nguntal? Nah, karena proses ilham itu nggak melalui proses menggigit dulu, mengunyah dulu sampai kemudian jadi makanan. Enggak, kayak nguntal gitu ilham itu. Jadi pengetahuan yang datang dari ilham itu zrut langsung jadi. Nah, gitu ya. Itu disebut ilham. Ya. Dan ilham itu kalau adalah jenis pengajaran dari Allah yang itu di bawah wahyu. Nah, kalau wahyu kan kejelasannya, kedetailannya itu luar biasa. Kalau ilham itu kadang-kadang kita itu agak samar ya. Jelas, kadang jelas, mantap, tapi beberapa ilham itu agak samar. Sehingga perlu diverifikasi dengan wahyu. Ya. Nah, ilham itu ada dua macam. Yang pertama adalah ilham doruri. Ilham doruri itu adalah semacam ilham yang diperlukan untuk menjalankan kehidupan. Misalnya seperti apa? Seperti bayi baru lahir, tiba-tiba sudah tahu cara bernapas. Kan nggak ada training tuh itu ya. Tidak ada training bayi supaya bisa bernapas. Tarik pelan-pelan, misalnya ya, keluarkan pelan-pelan. Kan enggak tuh. Jadi itu semacam ilham memang. Ilham bernapas. Tiba-tiba bisa bernapas. Begitu sudah dipotong ari-ari, yang sebelumnya nggak pernah menggunakan paru-paru, tiba-tiba saja bisa
bernapas dengan paru-paru. Terus unik lagi, bayi itu tanpa kursus langsung bisa menyusu kepada ibunya. Nah, itu ilham itu kayak begitu. Ya, jadi makna kasih ilmu yang seperti bal'un tadi ya, kayak nguntal ilmu secara utuh gitu ya. Nah, ini jenis ilham yang berupa ilmu doruri. Termasuk misalnya seperti secara alami kalau ada bahaya kan lari ya. Orang itu secara alami kalau bahaya mesti lari, ketakutan lari misalnya. Itu juga ilham dari Allah itu. Yang sifatnya untuk menjaga diri. Nah, hal-hal kayak begitu itu bagian dari ilmu doruri. Ya. Oke. Ada juga ilham yang secara khusus diberikan oleh Allah kepada jiwa-jiwa yang bersih, jiwa-jiwa yang dilatih dengan yang diisi dengan ilmu yang benar, diisi dengan iman yang benar, kemudian dilatih dibersihkan dengan amal soleh yang benar. Maka Allah terkadang ngasih ilham untuk memberi petunjuk kepada dia supaya tidak keliru dalam mengambil keputusan, supaya tidak keliru dalam melakukan sesuatu. Ini jenis ilham seperti ini adalah jenis ilham yang seperti diterima oleh ibunya Nabi Musa. Nabi Musa itu, ibunya itu bukan nabi, tapi mendapatkan semacam pengetahuan yang sangat kuat untuk menghanyutkan bayi Nabi Musa ke sungai Nil. Dan bahkan pengetahuan kuat itu disertai dengan keyakinan bahwa nanti akan balik lagi itu putranya ke beliau. Nah, itu kalau kita baca di tafsir-tafsir, itu ilham, itu jenis ilham. Bukan wahyu, karena kalau wahyu berarti nabi. Sementara ibunya Nabi Musa bukan nabi. Nah, ciri ilham dari Allah memang kuat banget. Yakinnya itu luar biasa sampai ya berani. Karena secara logika seorang ibu menghanyutkan anak ke sungai Nil itu kan nggak logis sebenarnya. Karena ketika berada pada dirinya lebih yakin selamat daripada diletakkan dihanyutkan di sungai Nil. Karena sungai Nil itu kan penuh buaya. Siapa yang menjamin bahwa itu tidak dimakan oleh buaya? Tetapi ketika dilakukan itu menunjukkan kemantapannya luar biasa, dapat ilham dari Allah untuk melaksanakan hal tersebut, gitu ya. Oke. Nah, maksud dari ilham di sini fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Allah itu ngasih ilham fujuraha. Fujur itu adalah lawan dari takwa. Kalau takwa itu rasa takut kepada Allah, fujur itu berarti kekurang ajaran terhadap Allah. Nah, ini jangan difahami Allah mengilhamkan supaya kurang ajar kepada Allah, bukan. Yang dimaksud adalah Allah itu mengajari jalan menuju kebaikan, dan Allah juga mengajarkan jalan menuju fujur. Maksudnya kalau ini itu baik, kalau ini itu buruk, maksudnya begitu. Jadi Allah itu mengajarkan bahwa menyembah Allah itu adalah baik. Allah juga mengajarkan bahwa syirik itu adalah buruk, maksudnya gitu. Jadi maksud mengajarkan alhamaha fujur atau taqwa itu seperti itu. Allah mengajarkan bahwa berbakti pada orang tua itu baik. Allah mengajarkan bahwa durhaka pada orang tua itu adalah jalan fujur yang tidak baik. Gitu ya. Jadi jangan sampai difahami Allah mengilhamkan maksiat, gitu ya, tidak. Yang membisiki maksiat adalah orang-orang makhluk-makhluk yang mengikuti jalannya iblis. Nah, gitu ya. Nah, hanya saja kekuatannya mana yang lebih kuat pada hati seorang hamba, apakah ilham baik atau buruk, itu memang tergantung kualitas jiwa dan masing-masing. Nah, jadi Allah itu sebenarnya ngasih kita fitrah untuk bisa menerima ilham takwa dan untuk menolak ilham fujur. Sehingga ketika nabi-nabi dan rasul diutus, sebenarnya fitrah manusia itu langsung bisa menerima. Ada yang mengikuti fitrahnya ya. Makanya banyak orang yang masih Islam di zaman dulu itu, ketika diajari supaya jangan makan bangkai, berbuat baiklah kepada tetangga, supaya berbakti pada orang tua, mereka bisa menerima karena memang fitrah mereka sudah mendapatkan ilham baik dan buruk sebelumnya dari Allah itu. Ya, hanya tinggal ditata, diluruskan, dibersihkan dari kotoran-kotoran. Intinya begitu ya. Nah, ini. Nah, hanya saja di sini titik penting yang perlu ingin saya sampaikan adalah ketika Allah menjadikan jiwa sebagai sumpah. Ini secara implisit sekaligus mengajarkan kepada kita bahwa jiwa manusia itu benar-benar penuh misteri. Ya, hari ini ada ilmu yang namanya ilmu psikologi,
yang berusaha memahami jiwa manusia, tapi itu tidak akan bisa menyingkap seluruh sisi dari jiwa manusia. Karena banyak hal-hal yang kita belum bisa menjelaskan detail-detailnya itu ya. Contoh misalnya, ketakwaan itu tidak bisa diwariskan kepada anak keturunan. Tidak bisa. Andai kan bisa diturunkan, niscaya seluruh anak Nabi dan Rasul itu adalah orang-orang yang paling bertakwa. Tapi faktanya ada cerita seperti Kan'an. Ya kan? Itu menunjukkan bahwa ketakwaan nggak bisa diwariskan ke anak cucu. Jadi walaupun keluarga sendiri, tapi jiwa masing-masing itu hanya Allah yang tahu itu. Ada rahasia Allah di sana yang kita tidak tahu. Karena kalau kita pahami secara umum ya, Nabi Nuh itu ya mendakwai anaknya ya sama semua. Tapi kenapa kok ada yang nggak bisa menerima seperti Kan'an, ada yang bisa menerima. Sama seperti anaknya Nabi Yakub. Dari 12 anak beliau itu kenapa kok ada 10 yang terfitnah oleh setan menuruti rasa dengkinya, kemudian bahkan berusaha membunuh Nabi Yusuf. Padahal kan dari sisi pendidikannya ya sama saja itu. Saya membayangkan itu ya bareng-bareng Nabi Yusuf, putra-putranya besar kecil dikumpulkan jadi satu, diajari ilmu dari Allah, sama aja semuanya itu. Tapi kenapa kok yang 10 ini malah di masa mudanya itu terbelokkan oleh setan sehingga kemudian berbuat jahat kepada saudara kandungnya sendiri, saudara seayahnya sendiri. Nah, ini menunjukkan keunikan dari jiwa. Makanya jangan pernah melebaikan ilmu parenting, jangan. Ya. Wah, itu karena parentingnya salah itu gini. Udahlah, sehebat apapun parenting kita, tetap harus kita pahami jiwa manusia itu penuh misteri. Kita tidak bisa memastikan, mengharuskan bahwa orang itu gini, tidak bisa. Parenting itu tetap perlu dipelajari, ilmu mendidik anak itu tetap perlu dipelajari dalam rangka ikhtiar, karena hisab kita itu di situ. Hisab kita adalah bagaimana mendidik dengan baik, dengan ilmu yang benar. Tapi hasilnya itu rahasia Allah itu. Gitu ya, keunikan jiwa itu kayak gitu. Jadi orang tua yang parentingnya jos luar biasa seperti nabi-nabi tidak menjamin anaknya akan sehebat nabi-nabi tersebut. Sebaliknya parenting yang terburuk sekalipun tidak memastikan bahwa anaknya juga ikut buruk. Bukankah Nabi Ibrahim itu ayahnya penyembah berhala, bahkan pembuat patung berhala, gitu kan? Lihat juga Abu Jahal itu, musuhnya Nabi tapi punya anak namanya Ikrimah, masuk Islam itu, ya kan? Nah, ini kan unik ya, dan itu banyak itu. Abu Ubaidah bin Al-Jarrah itu juga masuk Islam, ayahnya kafir. Bahkan sampai akhirnya perang berhadapan-hadapan, anak sama bapak itu akhirnya sang anak membunuh bapaknya, sampai kayak begitu. Itu menunjukkan bahwa jiwa itu benar-benar penuh misteri dan semuanya adalah rahasia Allah. Ya, jadi dari sini kalau kita paham prinsip ini, insya Allah kita bisa lebih bisa menerima kondisi apapun dari umat yang didakwahi ini, karena kadang-kadang memang persoalan petunjuk itu kompleks banget. Walaupun kita mendapatkan ilmunya dalam Al-Quran bahwa petunjuk itu terkait dengan soal kelayakan, soal kefasikan, soal ketakwaan dan lain sebagainya, tapi praktek pada tiap-tiap orang itu memang hanya Allah yang tahu, karena rahasia-rahasia hamba itu juga hanya Allah yang tahu. Kita hanya bisa mengusahakan seorang itu berada di jalan Allah, tapi tetap keputusan akhir itu hanya di tangan Allah. Baik, saya kira itu aja kajian untuk hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Kita akhiri. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.